PRA, PLA, ya kira-kira itu sama, hanya berbeda pendekatan metodenya. Intinya nanti ini adalah salah satu pendekatan dalam pekerjaan-pekerjaan di ekologi sosial, gitu ya, yang bisa jadi ini tidak pernah diperkenalkan oleh mahasiswa biologi karena memang sebenarnya ini adalah instrumen-instrumen untuk menggali data-data sosial, gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu ya, tren pembangunan pada masa lalu dan mungkin juga saat ini banyak dilakukan secara konvensional. Jadi bagaimana pendekatan konvensional itu diberlakukan untuk mengelola sumber daya alam hayati, ya. Nah, jadi ada satu anggapan bahwa masyarakat, terutama di negara-negara berkembang dan di negara-negara di mana demokrasinya belum berjalan baik, masyarakat itu dianggap sebagai kelompok yang tidak mempunyai sebuah keterampilan dan tidak mempunyai sebuah nilai signifikan dalam perencanaan, keputusan, eksekusi, dan kegiatan pembangunan, ya. Nah, masyarakat ini diletakkan sebagai penerima program, dianggap tidak bisa berpikir, dianggap tidak mempunyai pendapat. Nah, sehingga seluruh konsep pendekatan, teknik dan mekanisme semuanya berasal dari atas. Nah, ini disebut sebagai top down, gitu ya. Nah, top down itu seringkali pada akhirnya juga tidak akan mampu untuk mengenali problematika pada tingkat lokal secara detail, ya. Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat itu tentunya sangat komprehensif sekali, sangat complicated, dan yang penting pada masing-masing kelompok itu akan sangat berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, selain itu juga ada pendekatan top down untuk transfer teknologi, ya. Nah, jadi ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa untuk program-program pembangunan ini sebenarnya sudah ada sebuah teknologi maju, tetapi masyarakat mungkin kurang berkembang, ya, kurang bisa mengadopsi dan mengadaptasi teknologi ini. Nah, karena itu kemudian seringkali dilakukan kegiatan transfer teknologi secara masif, besar-besaran. Nah, tetapi kembali lagi bahwa pemanfaatan teknologi ini membutuhkan sumber daya manusia yang paham tentang sainsnya, paham tentang teknologinya. Kira-kira ini membutuhkan SDM yang handal. Nah, faktanya itu seringkali di perdesaan, ya, di lingkungan-lingkungan, di banyak tempat di negara berkembang, itu kesiapan SDM-nya ditanyakan. Nah, sehingga problem ini menjadi sangat complicated, ya, menjadi sangat complicated sekali. Nah, kritik tentunya banyak dilayangkan pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya top down ini, gitu ya, karena adanya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, dan praktek-praktek pelaksanaan yang kurang memenuhi tujuan pembangunan dan tentunya kemaslahatan dan
kesejahteraan masyarakat. Nah, karena itu kemudian beberapa pendekatan mulai dikembangkan ya sebagai kritik dari pendekatan top down transfer teknologi. Antara lain adalah farming system research. Nah, ini mencoba mengembangkan alternatif pembangunan, mencoba untuk meningkatkan, dan yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana mulai mencoba metode partisipatori. Pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan partisipatif ini kira-kira ini muncul di pertengahan tahun 1970-an ya. Nah, dari farming system research kemudian dikembangkan sistem yang disebut sebagai farmer participatory research. Ya. Nah, di farmer participatory research itu partisipatory itu lebih didorong bagaimana direct involving ya partisipasi dan pelibatan secara langsung ya masyarakat, terutama yang menjadi target-target dari pembangunan dan penerima manfaat, itu betul-betul menjadi fokus concerns ya. Dan pendekatannya tidak hanya ekonomik saja ya, tetapi bagaimana metode-metode sosial ekonomik itu dikembangkan dan dipertimbangkan. Nah, di sini kemudian apresiasi terhadap nilai-nilai indigenous dan traditional knowledge itu mulai dicoba untuk kembali diapresiasi ya, kembali dihargai, kembali mendapatkan tempat ya, karena berbagai riset juga menunjukkan bahwa indigenous traditional knowledge itu menawarkan teknologi-teknologi, cara, mekanisme, strategi pengelolaan sumber daya alam yang kemudian kita lihat berkelanjutan ya. Nah, pada gilirannya kemudian nanti itu muncul gagasan yang disebut sebagai RRA, Rapid Rural Appraisal. Nah, Rapid Rural Appraisal ini adalah kegiatan koleksi data yang dilakukan secara cepat oleh peneliti yang berasal dari luar populasi masyarakat desa, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari kompleksitas yang ada pada masyarakat perdesaan. Ya. Nah, jadi sebuah metode yang dilakukan secara cepat ya oleh outsider. Berarti ini penelitinya. Nah, outsider ini kemudian menjadi instrumen peneliti yang penting dalam penggalian data dengan model RRA ya. Jadi penelitinya itu ya boleh mahasiswa, pokoknya orang-orang yang di luar desa itu datang ke masyarakat desa melakukan penilaian secara cepat ya. Seringkali data-datanya itu adalah kualitatif ya, cerita-cerita, narasi-narasi, dan mencoba memahami secara komprehensif ya bagaimana kompleksitas masyarakat di perdesaan itu ada, muncul, dan memberikan kontribusi bagi permasalahan yang ada di desa yang akan coba untuk dipecahkan ya. Nah, jadi metode-metode untuk kata kunci yang memperoleh pemahaman yang komprehensif ini mulai dibangun. Nah, tapi kemudian memang RRA ini kemudian dipandang tidak cukup signifikan untuk mengeksplorasi akar masalah sesungguhnya ya dari sebuah permasalahan yang ada di desa. Karena
penelitinya, outsidernya itu mempunyai waktu yang terbatas untuk berinteraksi ya dengan masyarakat. Banyak data yang berpotensi menjadi false ya. Teramati kayaknya A, tetapi kalau fakta sehari-harinya itu menjadi B ya. Nah, jadi apalagi ini kemudian diperparah dengan kondisi database sistem perdesaan yang seringkali itu sangat tidak lengkap ya, dan kalaupun lengkap itu seringkali data kontradiktif. Nah, tetapi bagaimanapun RRA ini menjadi penting sebagai pintu masuk untuk memperoleh data-data dasar ya. Nah, dari RRA ini, ketidakpuasan terhadap metode RRA ini sebenarnya ketidakpuasannya itu lebih banyak kepada upaya untuk mencoba mencari eksplorasi lebih ya, pemahaman yang lebih, karena ada problem itu tadi, hal yang diamati seringkali tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ya, atau bahkan waktu yang cepat ini tidak mempunyai sebuah ruang spesial untuk membangun kesepahaman, untuk mengeksplorasi lebih dalam sebuah behavior, sebuah perilaku, sebuah aset, dan banyak hal, karena seringkali itu tersembunyi. Dan salah satu kunci dari metode sosial itu seringkali adalah bagaimana kita menjadi bagian dari komunitas, peneliti menjadi bagian dari keluarga ya. Nah, kalau ini terjadi maka kemudian diharapkan data yang diperoleh itu lebih komprehensif. Karena itu kemudian muncullah PRA, Participatory Rural Appraisal ya. Nah, atau PRA. Nah, ini adalah tools ya, metode yang didevelop, yang dikembangkan untuk membantu farmer ya, petani, masyarakat desa untuk mengoleksi, menganalisis dan mempresentasikan data-data yang ditemukan oleh mereka. Nah, jadi untuk membangun sebuah awareness terhadap sebuah program ya, untuk membangun rasa memiliki dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, maka peneliti itu lebih bersifat sebagai fasilitator untuk mendorong bagaimana masyarakat itu mengenali problematikanya, bagaimana masyarakat itu didorong untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, didorong untuk mampu mengidentifikasi resource yang ada, didorong dan difasilitasi untuk melakukan analisis, dan kemudian yang paling penting itu juga adalah bagaimana mereka mempunyai sebuah kemampuan untuk mempresentasikan data-data dan informasi yang diperoleh secara benar dan dapat didengarkan oleh kelompok lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat maka di PRA ini ada sebuah kemauan besar untuk mendorong petani ya, masyarakat di perdesaan itu lebih berdaya, lebih berdaya dalam memperoleh informasi, menganalisisnya, dan kemudian mempresentasikannya. Nah, ini PRA ya. Nah, sama kira-kira dengan participatory learning and action ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting dan apa sebenarnya RRA dan PRA dan PLA? Nah, ini basisnya ini memang sebuah riset, metodologi riset ilmiah yang komprehensif, yang kalau kita lihat ini didevelop tahun 1970-an dan khususnya
memang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di perdesaan, ya. Fenomena-fenomena yang ada di perdesaan. Nah, karakteristiknya itu intensif, sistematik, tetapi bisa semi terstruktur, ya, mutual learning experiences, saling belajar, ya, saling belajar, dilakukan di dalam sebuah komunitas dengan tim yang bersifat multidisiplinary, termasuk anggota-anggota peneliti dari grup yang bersangkutan untuk memperoleh efisiensi, ya, akuisisi data yang efektif, efisien, ya, dalam sebuah komunitas. Nah, ini sebenarnya adalah PRA. Nah, metode-metode PRA, PLA ini dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, ya, misalnya untuk melakukan analisis dasar dari topik-topik khusus, ya, mengembangkan riset-riset question atau problem-problem. Nah, ini juga dapat digunakan untuk kegiatan need assessment, ya, need assessment. Ini juga bisa digunakan untuk feasibility studies atau studi kelayakan. Ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan, ya, prioritas bagi pembangunan atau kegiatan-kegiatan riset pengambilan data apa saja kira-kira yang penting. Ini juga digunakan untuk monitoring, evaluasi dari pembangunan, ya, dan ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konflik of interest. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang banyak terkait dengan aspek-aspek sosialnya. Nah, dalam hal itu metode penggalian datanya itu basisnya kita kenal sebagai triangulasi, ya. Triangulasi itu kita mencoba melibatkan 3 aspek yang berbeda untuk beberapa hal, ya. Misalnya dalam PRA atau PLA itu timnya itu, ya, timnya itu dapat terdiri dari orang-orang yang berbeda, ya, disiplinnya berbeda. 1. Kemudian juga terdiri dari insider dan outsider, ya. Juga melibatkan laki dan perempuan. Nah, ini namanya triangulasi. Jadi timnya itu mempertimbangkan itu, bahwa di tim itu ada misalnya 5 orang atau 4 orang gitu, ya. Nah, itu sudah terdiri mewakili disiplin mereka itu adalah mempunyai disiplin yang berbeda. 4 atau 5 orang itu terdiri dari penduduk lokal serta, ya, tim peneliti dari luar penduduk lokal. 4 atau 5 tim itu juga mewakili komposisi ada perempuan ada laki-laki. Nah, ini namanya triangulasi, ya, triangulasi tim. Ada juga yang disebut sebagai triangulasi informasi, ya, bagaimana kemudian sumber-sumber informasi itu dapat saling diperoleh dan di cross check, ya, pada event misalnya, ya. Jadi informasi itu bisa kita dapatkan pada satu event kegiatan, ya, event masyarakat. Tapi kegiatan sama itu juga kita bisa dapatkan datanya dari people, ya, masyarakat, lewat wawancara, lewat kuesioner mungkin. Atau informasi itu kita dapatkan dari tempat secara langsung, ya. Nah, jadi sumber-sumber informasinya itu bisa diambil dari 3 triangulasi itu. Nah, ini sebenarnya kita mencoba untuk
memvalidasi bahwa data dan informasi yang kita dapatkan itu penting, ya, komprehensif. Nah, ada juga metode pendekatan yang kita sebut sebagai triangulasi tools and teknik, ya. Nah, jadi ketika kita memperoleh data itu kita bisa melakukan interview atau diskusi, tetapi juga pada saat yang sama kita bisa juga melakukan observasi, gitu ya. Pada saat yang sama juga kita bisa mengumpulkan data-data dan menyusun diagram-diagram yang terkait. Nah, yang penting adalah bahwa bagaimana triangulasi ini menjamin satu data itu memang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, jadi nanti ini penjelasannya ini ada di bawah, ya, bagaimana kunci yang ada ini. Nah, kalau benefitnya itu banyak, nanti dipelajari sendiri. Tapi yang penting PRA ini basisnya adalah empowerment of the local people, local community. Jadi bagaimana memperkuat masyarakat, ya. Jadi masyarakat yang biasanya menjadi minoritas, tampil tanpa daya, gitu ya, tidak mempunyai sebuah bargain position. Nah, ini dengan PRA ini kita melatih masyarakat itu menjadi peneliti, menjadi pengoleksi data yang handal, menjadi analis data yang baik. Nah, sehingga dengan demikian masyarakat akan terberdayakan, ya. Nah, jadi ini nanti saya bagi filenya, kemudian teman-teman pelajari sendiri bagaimana apa dan bagaimana yang dimaksud dengan metode PRA, metode RRA ini. Nah, sekali lagi bagi orang biologi secara mudah saya katakan bahwa selama ini kita mempelajari metode-metode, ya, yang terkait dengan ilmu-ilmu hayati. Nah, tetapi saya selalu katakan bahwa urusan konservasi, urusan lingkungan itu tidak pernah lepas dari apa? Tidak pernah lepas dari isu-isu masyarakat, ya. Nah, karena itu kemudian untuk memahami sisi-sisi masyarakat, isu-isu sosial, ekonomi dan sebagainya, maka teman-teman mahasiswa biologi itu wajib untuk mempelajari konsep-konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial, ya. Nah, terutama dalam ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan ketika tadi Pak Lukman ngomong juga ada mahasiswanya, sehingga bisa didengarkan. Dan mudah-mudahan masih ada mahasiswa. Dan kalau tidak ada pertanyaan, Pak Lukman akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat